Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima khuliqa wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, yang saya hormati para bapak guru ya, dan para hadirin, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih atas diadakannya reuni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ya al-hudur rahimakumullah. Kalian merupakan alumni pesantren dan pesantren Lirboyo namanya sangat berhubungan dengan para alumni. Berlangsungnya pesantren Lirboyo sangat berhubungan dengan para alumni. Artinya bila mana kiprah alumni di masyarakat bisa menjadi percontohan, bisa menjadi uswatun hasanah, bisa baik, bisa dibuat suri toladan, maka Pondok Pesantren Lirboyo akan harum pula namanya, dan guru-guru kalian akan bahagia, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akan berbahagia. Qala ta'ala qul malu fasallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah Muhammad, supaya kalian beramal dan Allah akan mengetahui amal seseorang, dan amalnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan kepada Rasulullah, sehingga bila mana umatnya Kanjeng Nabi itu beramal soleh, maka bahagialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para mukminun akan merasakan pula amal seseorang, dengan arti walaupun kita tidak tahu bagaimana si fulan tiap malamnya bagaimana, namun bila mana dia si fulan tersebut beramal soleh, maka hati kita akan bisa merasakan, kita akan simpati, kita akan mahabbah, kita akan ingat Allah, kita akan ingat akhirat, kita akan baik, dan lain-lain. Dan kalian merupakan alumni pesantren Lirboyo, yang demikian berarti kalian merupakan orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nikmat agama ini merupakan nikmat
untuk kebahagiaan, keselamatan fi dunya wal akhirat ya. Nikmat agama itu merupakan puncaknya nikmat. Setiap hamba Allah tentu akan diberi nikmat oleh Allah. Namun nikmat yang tertinggi adalah nikmat yang berupa orang tersebut oleh Allah diberi kefahaman ilmu agama dan diamalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan di dunia dan di akhirat, maka orang tersebut oleh Allah diberi kepahaman tentang ilmu agama, dan ilmu agama diamalkan, diajarkan. Maka orang yang demikian derajatnya hanya di bawah Nabi. Qala Isa alaihissalam, man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azimah. Orang yang mempunyai ilmu dan ilmu diajarkan dan diamalkan, maka orang tersebut mendapatkan predikat orang agung di kerajaan langit. Maka kita menerima nikmat ini bukan karena kita mempunyai amal yang baik, bukan arti kita diberi oleh Allah nikmat tersebut dengan arti ini merupakan murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebelumnya kita pernah beramal baik terus kita diberi taufik oleh Allah, kita beri hidayah oleh Allah. Ini merupakan hak prerogatif Allah ya. Seperti halnya malaikat dijadikan oleh Allah, orang yang dekat kepada Allah, al-muqarrabun indallah. Ini bukan karena malaikat tersebut pernah berjasa beramal kebaikan. Begitupun iblis, dia dicap oleh Allah menjadi orang buruk, bukan sebelumnya iblis itu pernah beramal jelek, tidak. Hanya iblis itu kesalahannya hanya satu saja, disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau, sebab iblis menggunakan logikanya, akalnya, pemahaman iblis, yaitu sujud hanya diperbolehkan kepada Allah. Iblis tidak memahami bahwasanya itu merupakan sujud tahiyat, sujud penghormatan. Jadi asalnya itu ahli ibadah, namun dengan kesalahan satu saja iblis menjadi celakanya. Dan ini merupakan kesalahan iblis, melakukan kesalahan ini merupakan minallah. Begitupun kita dilahirkan dalam keadaan Islam dan iman, bukan berarti kita pernah beramal kebaikan. Ini merupakan nikmat yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak bisa menghitungnya. Mau tidak mau manusia itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian supaya kita bersyukur. Qala ta'ala, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang bersyukur, tentu oleh Allah akan diberi kenikmatan-kenikmatan, dan syukur merupakan li ziyadati nikmat, li qaidin nikmat. Namun bila mana orang itu tidak bersyukur, maka dia akan gelisah, dia akan poyang-paying, tidak tenang, dan di akhirat akan menghadapi azab Allah. Jadi artinya kalian oleh Allah diberi kenikmatan, yaitu apalagi kenikmatan ilmu agama, yang mana ketika kita belajar ya, kita dalam kondisi kita tolib, kita belajar, kita mencari ilmu, dalam kondisi kita zalil, kita hina, kita rendah, dan dalam kondisi
kita majhul, kita tidak diketahui, dan dalam kondisi pula kita mardud ya, tentu orang-orang bodoh kan tidak diterima. Namun ketika orang mempunyai ilmu berubah menjadi matlub, alim, maklum, makbul, aziz, karim, dan seterusnya. Maka ini merupakan jasa dari orang tua kita, dan orang tua itu menyangkut orang melahirkan kita dan guru-guru kita atau mertua kita. Maka yang demikian merupakan nikmat tersebut. Ini merupakan kita berhutang jasa kepada kedua orang tua kita dan guru kita, dan yang demikian tidak mungkin terbalaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa yajidahum mamlukan fayastari fayu'tiqah. Seorang anak tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tuanya kecuali anak menemukan orang tua dalam keadaan menjadi budak, lantas dibeli, lantas dimerdekakan. Kita tidak mungkin demikian, dengan arti kita membalas jasa kedua orang tua kita tidak mungkin bisa. Kita membalas jasa-jasa guru kita tidak mungkin bisa, dengan arti supaya kalian dengan orang tua yang ngabekti, walaupun di kuburan pun supaya diziarahi, dengan arti pula supaya kalian dengan ya mudah-mudahan kita dengan guru-guru kita bisa mengabekti, mudah-mudahan kita dapat ridho dari guru-guru kita, amin ya robbal alamin. Ya, kalam sufi mengatakan ridho Allah fi ridho syekh, karena saya adalah guru kita. Kalau orang diridhoi oleh Allah, maka tentu akan dimudahkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita semuanya ini mau tidak mau kita mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian supaya disyukuri. Syukur itu merupakan ibadah yang tertinggi, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau saat malam bengkak kakinya, dikatakan oleh Siti Aisyah, mengapa panjang repot-repot ya Rasulullah, padahal yughfaru laka ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Maka jawab Rasul, afala ukhibu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak senang bila mana saya menjadi hamba yang syukur? Berarti artinya syukur itu merupakan martabat yang tertinggi. Nah, syukur itu bisa diungkapkannya. Tanda-tanda bersyukur itu kita merasa nikmat itu dari Allah, bukan karena kita punya amalan atau punya jasa. Dan syukur itu pula merasa kita kurang bersyukur, itu merupakan syukur ya. Jadi kalau orang merasa sudah bersyukur, justru tidak bersyukur. Dan syukur itu diantara pula iktiraf bi anna nikmat bidayatan minallah. Bahasa nikmat itu memang dari Allah, bukan karena kita punya jasa. Dan syukur pula itu tandanya adamul iktirad ya, tidak menentang. Kita diberi oleh mun'im, bila mana mun'im itu Allah, kita terima. Bila mun'im itu manusia, kita pemberiannya kita terima. Kita tidak menukar, tidak milih-milih, dan kita menganggap pemberian tersebut itu merupakan besar ya. Kita bilang-bilang besar. Dan juga di antara bersyukur, kita supaya berakhlak, beradab di depan mun'im. Kalau mun'imnya itu manusia, misalkan orang yang berbuat baik itu orang tua kita atau guru kita atau orang lain, ini supaya kita berakhlak, kita beradab.
Terus juga bersyukur pula, kenikmatan itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk mentang-mentang. Kita sebagai manusia la haula wala quwata illa billah, kita bisa memahami ilmu agama itu minallah. Kita bisa mengamalkan agama itu minallah. Kalau kita merasa hebat, kita merasa bisa, itu justru nanti masuk di ujub. Adapun ujub itu minal muhlikat, termasuk merusak amal. Dan tandanya orang bersyukur itu antara asal tawaduk, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi nikmat oleh Allah dengan nikmat yang sangat luar biasa, namun beliau oleh Allah diperintah untuk tawaduk, waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin.